yang ketiga yaitu ada perkalian. Nah, sifat perkalian bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut. Jika A dan B bilangan bulat, maka negatif A dikali negatif B sama dengan A dikali B. Atau jika A dikali negatif B sama dengan negatif A dikalikan B. Artinya jika perkalian bilangan yang punya tanda sama-sama negatif atau sama-sama positif, hasilnya adalah positif. Tetapi jika tandanya berbeda, hasilnya adalah negatif. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Jika positif dikali positif, hasilnya positif. 6 dikali 3, 18. Perkalian berbeda tanda, itu hasilnya negatif. Nah, kalau sama tanda sama-sama negatif, hasilnya adalah positif. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat perkalian. Yang pertama adalah tertutup. Jika perkalian bilangan bulat itu dikalikan, hasilnya pasti bilangan bulat. Komutatif juga berlaku untuk perkalian, yaitu dibolak-balik sama A kali B sama dengan B dikali A. Yang ketiga adalah asosiatif. Kalau ada A, B, C dikalikan, mau A dikali B dulu atau B dikali C dulu, itu sama. Boleh yang mana dulu yang mau dikalikan. Kemudian yang ketiga, 4 adalah punya identitas, yaitu identitas perkalian bilangan bulat adalah 1 yang merupakan bilangan bulat itu sendiri. Sehingga bilangan bulat berapapun jika dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Identitas tidak mengubah apapun ya. Berarti kalau dikalikan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah bersifat distributif. Perhatikan, distributif ini mungkin sifat yang baru dikenal di bilangan ya. A dikalikan B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambahkan dengan A dikali C. Nah, perhatikan di sini ya, misalnya Ibu punya 2 dikalikan 3 ditambah dengan negatif 7. Nah, di sini berlaku distributif, itu artinya nih ya. Jadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali negatif 7. Nanti hasilnya sama. Kita kerjakan yang kiri. 2 dikali dengan 3 ditambah dengan negatif 7, hasilnya adalah negatif 4. Sama dengan 2 dikalikan 3, yaitu 6, ditambahkan dengan 2 dikali negatif 7, yaitu negatif 14. 2 ditambah negatif 4, jawabannya adalah negatif 8. Dikali ini ya, maksudnya ya, mohon maaf ini dikali ya, ini kan tadi dikali. 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Sama dengan 6 ditambah negatif 14, yaitu negatif 8. Oke, sama ya. Jadi kalau bilangan bulat itu berlaku di sifat distributif. Kemudian sifat ketergandaan, yaitu jika ada A sama dengan B, maka A dikali C sama dengan B dikali C. Nah, ini ya, jadi sifatnya jika kiri dan kanan tuh dikali bilangan yang sama, maka hasilnya pun sama. Kemudian konstelasi itu keterbalikan. Nah, nanti akan berlaku seperti ini ya. Perhatikan, C-nya tidak boleh 0. Kalau 0 pasti dia jawabannya 0 ya. Nah, misalnya di sini ya, saya punya X ditambah dengan negatif 9 sama dengan 5 ditambah dengan negatif 9, sama-sama ditambah dengan negatif 9. Maka di sini berlaku X sama dengan 5. Nah, ini akan berlaku untuk sifat untuk nanti mengerjakan operasi ini, persamaan ataupun pertidaksamaan konsepnya ya. Nah, itu tadi sifat-sifat daripada perkalian bilangan bulat. Nah, saya tambahkan sedikit tentang beberapa teorema. Ada teorema 1, yaitu bila A bilangan bulat, maka negatif 1 dikalikan A sama dengan negatif 1. Dari mana diperolehnya? Dari sifat-sifat bilangan bulat ya. Kemudian teorema kedua itu jika A bilangan bulat, maka dikurangin negatif daripada negatif A sama dengan A. Maka dari itu tadi sifat pengurangan jika dikurangi negatif itu sama dengan plus ya. Karena dari hasil pembuktian teorema ini. Teorema ini dibuktikan dengan apa? Dengan adanya sifat-sifat daripada bilangan
bulat tadi ya. Sehingga ini ya tadi diperoleh jika positif dikali positif itu hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif, kalau beda tanda hasilnya negatif. Nah, itu dari mana? Dari teorema-teorema yang sudah dibuktikan. Oke, yang terakhir adalah pembagian. Sifat pembagian itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi, keterbalikan antara perkalian ya. Jadi, pembagian A dibagi B itu sama dengan perkalian, dimana jadi mengajarkannya itu 6 dibagi negatif 3 itu negatif 3 dikali berapa jadi 6. Perhatikan, kalau dia negatif biar jadi positif pengalihnya harus tandanya sama, yaitu harus negatif. Negatif berapa? 3 dikali berapa jadi 6, yaitu negatif 2. Jadi 6 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 2. Konsepnya sama, pembagian bilangan bulat itu kalau tandanya sama itu hasilnya positif, kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Kemudian sifat-sifat penting ya di sini untuk pembagian dengan 0. Jika 0 dibagi dengan bilangan bulat apapun itu hasilnya adalah 0. Kalau bilangan bulat apapun selain 0 ya, itu dibagi dengan 0 hasilnya adalah tak hingga. Sedangkan 0 dibagi 0 hasilnya tidak didefinisikan ya. Nah, terakhir ya, sebelum Ibu tutup di sini, kita dalam belajar matematika, terutama belajar tentang operasi bilangan, itu kita tidak sekedar belajar tentang angka, namun kita dalam matematika dibentuk untuk menjadi pribadi yang jujur. Kenapa? Perhatikan, jika plus itu adalah sebuah kebenaran, negatif itu kita artikan sebuah kesalahan atau sesuatu yang salah, maka dalam matematika kita diajarkan jika sesuatu positif dikali positif hasilnya adalah positif. Begitu juga positif dibagi positif hasilnya juga positif ya. Jadi artinya sesuatu yang benar kita katakan benar, maka hasilnya adalah benar. Jika sesuatu negatif ya, ini jika sesuatu ini yang salah, negatif dikali negatif sama dengan positif, atau negatif dibagi negatif sama dengan positif. Negatif itu kan sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah kita katakan salah, maka hasilnya benar. Begitu juga kalau misalnya ini ya, positif dikali negatif hasilnya negatif, atau negatif dikali positif hasilnya negatif. Maksudnya sesuatu yang benar kita katakan salah, maka hasilnya salah. Kalau sesuatu yang salah kita katakan benar, hasilnya salah. Artinya ketika benar harus dikatakan benar, ketika salah harus dikatakan salah. Itu adalah sebuah kebenaran. Hal yang benar adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kebenarannya. Salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Sedangkan ketika kita berbohong, artinya salah dikatakan benar ataupun benar dikatakan salah, hasilnya adalah salah ya. Artinya sesuatu yang tidak sesuai, tidak sama dengan fakta itu sebuah kesalahan. Nah, begitulah matematika mengajarkan kita tentang kejujuran. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang jujur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.